partai yang nyerah duluan itu adalah Golkar. Dalam Rakernas di hari Minggu lalu, Partai Golkar memutuskan untuk membatalkan keputusan Munas dan Rakernas mereka sebelumnya. Keputusan kalau Ketua Umum Erlangga Hartarto adalah calon presiden yang bakal diusung oleh Partai Golkar, keputusan Partai Golkar untuk bersikap lebih fleksibel benar-benar menjadi game changer baru dalam arena Pilpres 2024. Golkar sekarang bebas bergoyang, mau ke kiri, ke kanan, atau memilih berada di tengah. Dan harus diakui, perubahan sikap Partai Golkar ini bisa jadi ancaman serius. Mereka bisa memilih seperti Ridwan Kamil untuk mendongkrak suara di Jawa Barat atau Mahfud MD dan Khofifah untuk memperkuat suara dukungan para pengikut Nahdlatul Ulama dan memenangkannya di Jawa Timur. Kalau kondisi ini terjadi, satu-satunya hal yang bisa diharapkan oleh Prabowo adalah Ganjar tidak memenangkan pertarungan dalam satu putaran. Kalau sampai ada putaran kedua, peluang Prabowo menang memperbesar karena suara pendukung Anies dapat diyakini hampir seluruhnya bakalan berpindah ke Prabowo. Nah, menarik kan melihat peluang-peluang ke depannya? Makanya, boleh dikata, keputusan Partai Golkar untuk berubah sikap menjadi lebih fleksibel, ini adalah game changer baru dalam pertarungan Pilpres kali ini yang syarat persaingan. Partai Golkar akan merapat ke PDIP tanpa syarat Erlangga Cawapres Ganjar Pranowo. Ini kata pengamat. Dikutip dari tribunjambi.com, Partai Golkar diprediksi akan bergabung dengan koalisi PDI Perjuangan tanpa syarat Erlangga Hartarto sebagai Cawapres Ganjar Pranowo. Sebagaimana diketahui bahwa Ganjar Pranowo maju sebagai Capres di Pilpres 2024. Diusung PDI Perjuangan dan didukung PPP, Hanura, dan Partai Buruh. Setelah ketiga partai itu, Partai Golkar akan diprediksi akan merapat. Bahkan bergabungnya mereka tanpa syarat Erlangga Hartarto sebagai Cawapres Ganjar Pranowo. Prediksi itu disampaikan analis politik Foxpol Center Research and Consulting, Pangi Sarwi Caniago. Bahkan dia menilai bahwa bergabungnya Partai Golkar dengan PDI Perjuangan sangat tidak mengherankan. Dia meyakini Golkar akan bekerja sama dengan PDIP tanpa harus ada syarat Erlangga dijadikan sebagai Cawapres Ganjar. Golkar seolah-olah sudah memberikan kepada Ketua Umum siapa Capres-Cawapresnya. Nah itu kan konteksnya Golkar sudah tak lagi mengusung Capres-Cawapres. Artinya Golkar akan berkoalisi tanpa syarat, kata Pangi kepada Tribun News. Rabu 7 Juni 2023. Pangi menjelaskan ada 3 alasan mengapa Golkar bakal bergabung di koalisi PDIP. Yang pertama, Pangi menilai Erlangga sudah sangat kesulitan berkomunikasi politik dengan tokoh politik lain. Kan beliau menterinya Pak Jokowi, ruang geraknya jadi agak susah karena terbatas hanya di Pak Jokowi dan PDIP. Kalau ke Pak Prabowo agak susah karena di sana ada Cak Imin, kata dia. Kemudian alasan kedua, Pangi mencatat data dari Foxpol. Pemilih Golkar cenderung memilih Ganjar ketimbang Prabowo. Kalau mereka tidak ikut intensitas, arah grassroots ini bakal jadi problem, kata dia. Alasan ketiga, Pangi mengatakan bahwa Golkar tidak memiliki beban dan tak pernah dalam sejarahnya Golkar menjadi partai oposisi. Ini yang membuat Golkar agak susah bergerak, apalagi ke koalisi perubahan, DNA Golkar kan partai pemerintah. Ke koalisi Gerindra juga kecil selain karena ada Cak Imin. Juga belum ada kepastian siapa cawapresnya dan pilih Prabowo, pungkas Pangi. Sebelumnya Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto membeberkan hasil rapat kerja nasional atau Rakernas Partai Golkar. Dalam hasil Rakernas yang turut dihadirkan, para Dewan Pembina hingga Dewan Kehormatan Partai Golkar, Erlangga menyatakan ada beberapa poin yang disampaikan oleh dan disepakati oleh para ketua DPD Partai Golkar. Adapun beberapa di antaranya yang pertama yakni terkait penetapan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Itu ditetapkan oleh Ketua Umum Partai Golkar. Yang pertama, untuk Pilpres memberikan mandat kepada Ketua Umum untuk menetapkan Capres-Cawapres dan koalisi bersama Partai Golkar. Kata Erlangga saat jumpa pers usai Rakernas di kantor DPP Partai Golkar, Minggu 4 Juni 2023.
Terkait dengan siapa sosok yang bakal diusung, Erlangga menyebut hal itu tidak merubah pada hasil musyawarah nasional atau Munas dan rapat pimpinan nasional atau Rapimnas Partai Golkar. Dari hasil kedua rapat para kader Partai Golkar itu,